Apa yang terjadi kalau klan Zenin itu nggak bangsa? Pertama, Toji nggak akan jadi assassin. Karena dari kecil dia bakalan dapet kasih sayang dari keluarganya. Sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih baik saat dewasa. Dia tetap punya pembatas surgawi, tapi dia kuat dengan dukungan orang-orang di keluarganya. Nggak ada penindasan, nggak ada bullying. Toji bakalan tumbuh dengan kuat, fisiknya, kekuatannya, tapi mentalnya juga kuat. Karena dia punya kasih sayang dari keluarganya. Dan meskipun kali ini Toji disayangi keluarganya sehingga dia tumbuh dengan baik, gue masih berharap dia bakalan ketemu sama Mama Gumi dan bukan cewek lain. Dan kalau klan Zenin gak bangsa, Riko gak akan mati dibunuh sama Toji. Riko bakalan tetap hidup karena gak ada yang bisa ngalahin Gojo sama Geto. Cuma Toji yang bisa. Tapi karena Toji tumbuh dengan baik, dia gak jadi assassin. Mungkin dia bisa kerja jadi petarung MMA atau UFC, dan gue jamin pasti bakal menang mulu. Gak mungkin kalah ya kalau dia jadi petarung MMA atau UFC atau kerjaan-kerjaan lain yang pakai fisik. Itu pasti Toji bagus banget di situ. Karena hal itu mungkin Gojo nggak akan bangkit saat di arc Hidden Inventory itu, mungkin Gojo nggak akan bangkit kekuatannya. Nggak mungkin bangkit saat itu juga karena kan nggak ada Toji yang ngalahin dia. Mungkin bakalan bangkit tapi belakangan, beberapa tahun kemudian mungkin, nggak tahu. Bisa jadi dia sparring kan nanti sama Toji gitu, sparring sehat tanpa membunuh gitu, dan baru dia bangkit di situ. Bisa jadi kan. Geto nggak harus ngelihat Rika ditembak. Geto nggak harus memilih jalan yang radikal. Dia mungkin bakalan tetap sama Gojo, dan nggak ada tuh yang namanya KFC breakup. Dan Geto bakalan selalu sama Gojo di special grade, semakin kuat. Dan sepanjang umur hidup mereka bakalan ngelindungin si Riko terus. Karena Riko nggak mati kan. Dan mereka berdua harus ngelindungi Riko seumur hidupnya. Dan mungkin Geto bakalan jadi guru juga kayak Gojo. Dan pas Maki lahir di klan Zenin, dia nggak bakalan dapet bullying dan penindasan kayak apa yang terjadi di cerita originalnya. Dia bakalan dapet kasih sayang dari orang tuanya, dari keluarganya. Dan Maki mungkin bisa diajarin sama Toji supaya jadi lebih kuat. Karena Toji bakalan masih hidup di zaman Maki. Dan kalau skenario Toji ketemu sama Mama Gumi, berarti Megumi kan lahir ya. Dan karena Megumi lahir dan dia punya teknik Ten Shadows, udah pasti dia bakalan jadi kepala keluarga klan Zenin. Gak ada tuh yang iri-iri punya pikiran pengen ngebunuh Megumi supaya bisa ngambil alih posisi ketua klan. Gak ada. JJK Zero juga gak bakalan ada karena musuhnya gak ada. Geto kan gak jadi jahat. Terus mungkin Gojo gak akan mati di tangan Sukuna, karena dari awal Sukuna gak bakalan bangkit kayaknya kalau Toji disayang sama keluarganya. Karena si Kenjaku gak akan bisa melancarkan strateginya atau rencananya buat ngebangkitin Sukuna. Karena dia gak punya tubuhnya Geto. Tubuh Geto itu kan tubuh yang sangat-sangat ideal buat rencananya si Kenjaku. Tapi karena Geto masih hidup, Kenjaku gak bisa apa-apa. Gimana caranya dia bisa ngelawan Gojo dan Geto secara barengan gitu. Meskipun ada si Jogo, Hanami, atau Mahito, karena peran tubuhnya Geto itu penting banget saat penyegelan si Gojo itu. Tapi karena di sini Geto gak mati dan tubuhnya gak dipakai sama Kenjaku, itu semua gak terjadi. Dan ceritanya bakalan happy ending banget. Emang terasa sangat palsu, tapi inti video ini yang mau gue bilang adalah just give my man Toji love bro. Just give my man love. Sayangi Toji, please. Lu rugi banget gitu, klan Zenin tuh rugi banget gak menyimpan Toji. Cuma dia yang bisa ngalahin Gojo. Yang ngebangkitin tuh Buddha itu si Toji, the Monkey King. Jangan malah lu tindas, lu bully, lu perlakukan kayak monyet. Perlakuin dia kayak manusia. Gue jamin dia bakalan jadi senjata buat klan Zenin. Karena klan Zenin lemah banget. Tuh bapak anak dengan teknik projection sorcery-nya mana bisa ngalahin Gojo.
Meskipun ditambah sama si Jinpachi sama bapaknya si Maki juga. Tapi kalau ada Toji di situ, kemungkinan menang itu jadi lebih tinggi. Jadi just give my man love. Toji cuma butuh kasih sayang dari keluarganya, dari orang tuanya. Kalau klan Zenin jadi baik, dia nggak bakalan ngejar-ngejar pembuktian yang beresiko. Dia nggak bakalan berjudi karena dia nggak perlu bertaruh sama dirinya sendiri lagi. Semua yang terjadi di Jujutsu Kaisen itu semua gara-garanya Toji. Tapi itu semua gak akan terjadi kalau Toji diperlakukan dengan baik dan gak ditindas sama klan Zenin. Toji itu salah satu dari 2 orang paling berpengaruh di cerita Jujutsu Kaisen. Toji sama Kenjaku. Tapi Kenjaku gak mungkin seberpengaruh itu kalau Toji gak melakukan apa yang dia lakukan di arc Hidden Inventory.